Rahasia gelap kehidupan wanita Pakistan, tangisan yang disembunyikan oleh kehormatan. Sebuah rahasia kelam dan besar tentang kehidupan perempuan Pakistan. Bukanlah narasi yang sederhana, melainkan rangkaian rumit antara budaya, kekuasaan, kemiskinan, dan ketidakadilan hukum. Ini bukan masalah agama, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai dieksploitasi untuk menjaga kekuasaan. Selama wanita dipaksa untuk tidak bersuara demi kehormatan yang semu, selama kekerasan diselubungi tradisi, maka keadilan akan terus ditunda. Perempuan Pakistan bukan lambang kehormatan, bukan tanggung jawab keluarga, dan bukan objek pengorbanan. Mereka adalah individu dengan hak, suara, dan masa depan yang patut diperjuangkan. Pakistan kerap dianggap sebagai negara yang memiliki nilai-nilai keagamaan dan budaya yang mendalam. Namun di balik penampilan formal itu, ada kenyataan kelam yang jarang diungkapkan. Kehidupan perempuan Pakistan yang terperangkap dalam sistem patriarki, kekerasan struktural, dan keheningan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada perayaan, tidak ada senyuman, cuma keheningan yang mendalam, keheningan yang akan bersamanya selama bertahun-tahun ke depan. Inilah sisi lain Pakistan yang jarang terlihat. Kehidupan wanita yang terjebak di antara tembok tradisi, ketakutan, dan hening yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di banyak komunitas di Pakistan, perempuan dari lahir sudah berada dalam posisi yang lebih rendah. Nilai patriarki tidak hanya diterapkan oleh laki-laki, tetapi juga diproduksi ulang oleh perempuan itu sendiri, ibu, nenek, dan kerabat perempuan yang telah lama berada dalam sistem yang sama. Seorang anak gadis sering dipandang sebagai beban di bidang ekonomi dan sosial. Pendidikan mereka seringkali dianggap kurang penting dibandingkan dengan anak laki-laki. Di kawasan pedesaan dan komunitas tradisional, perempuan dinikahkan pada usia yang sangat muda, bahkan sebelum mereka benar-benar mengerti arti pernikahan itu sendiri. Pilihan mengenai pasangan, melanjutkan studi, atau menentukan masa depan seringkali tidak sepenuhnya berada di tangan perempuan. Bagi banyak perempuan Pakistan, hidup terasa seperti telah ditentukan sejak lahir. Saat seorang bayi perempuan lahir, bisik-bisik sering terdengar. Sayang, perempuan. Kalimat sederhana itu membawa beban seumur hidup. Sejak kecil, mereka diajari untuk menunduk, bukan menatap. Diam, bukan bertanya. Patuh, bukan memilih. Dunia luar bukan milik mereka, rumah adalah batas, dan kehormatan keluarga adalah pagar yang tak boleh ditembus. Impian menjadi dokter, guru, atau penulis perlahan terkikis oleh kalimat yang terus diulang. Perempuan pada akhirnya akan menikah. Pernikahan usia dini dan yang dipaksakan masih menjadi praktik yang lazim di berbagai area di Pakistan. Banyak perempuan dinikahkan untuk kepentingan keluarga, melunasi utang, memperkuat relasi klan, atau menjaga kehormatan. Dalam situasi ekstrim tertentu, perempuan digunakan sebagai barang tawar dalam pertikaian antar keluarga. Praktik ini disebut sebagai fani atau suara, di mana putri diserahkan untuk mengganti kesalahan anggota keluarga pria. Gadis-gadis ini berkembang dalam trauma, kehilangan masa kecil, dan terpaksa menjalani kehidupan rumah tangga yang berat, penuh kekerasan, dan keheningan. Di sejumlah daerah di Pakistan, pernikahan tidak sekadar menggabungkan dua hati, tetapi lebih merupakan kesepakatan antara keluarga. Gadis-gadis dikawinkan sebelum tubuh dan jiwa mereka siap. Ada yang berumur 14, 13, bahkan 11 tahun. Mereka memakai gaun pengantin yang berat, bukan hanya karena kain dan aksesori, tetapi juga karena rasa takut. Di balik senyuman yang dibuat-buat, terdapat kesedihan yang terpendam. Malam pertama bukanlah permulaan cinta, tetapi permulaan trauma. Banyak orang tidak menyadari apa yang akan terjadi. Banyak yang tidak memiliki hak untuk menolak. Tubuh mereka tidak lagi menjadi milik mereka sendiri. Namun pada keesokan harinya, dunia meminta mereka untuk bersyukur. Saat tangan suami diangkat, masyarakat umumnya menunduk. Saat suara tamparan itu terdengar, para tetangga memilih untuk tidak bersuara. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah aib, tetapi rahasia yang disimpan bersama.
Seorang wanita dipukul karena makanan tidak cukup asin. Ditinggalkan karena berbicara sangat nyaring. Dikurung karena dianggap melawan. Tetapi saat ia menangis, responsnya selalu serupa. Sabar, ini adalah ujian. Ia tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga diserang secara mental. Harga dirinya diambil sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai ia mulai meyakini bahwa penderitaan adalah bagian dari takdirnya. Di Pakistan, kata kehormatan dapat lebih bernilai daripada nyawa perempuan. Seorang perempuan dapat dibunuh hanya karena dicurigai berkomunikasi dengan pria. Seorang istri dapat dibunuh karena ingin berpisah. Seorang korban pemerkosaan dapat kehilangan hidupnya karena dianggap membawa aib bagi keluarga. Pelakunya sering adalah orang terdekat, ayah, saudara, paman. Tangan yang seharusnya melindungi justru menjadi alat pembunuh. Dan setelah darah mengering, masyarakat sering berbisik, itu demi kehormatan. Tak ada pemakaman yang layak. Tak ada keadilan yang utuh. Hanya sunyi yang kembali menutup luka. Kemiskinan menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas. Banyak perempuan bekerja di pabrik tekstil, ladang, atau rumah orang kaya dengan upah yang nyaris tak cukup untuk makan. Sebagian dipaksa bekerja sejak dini. Sebagian mengalami pelecehan, ancaman, dan kekerasan seksual. Namun melapor bukan pilihan. Kehilangan pekerjaan berarti kelaparan. Ada pula yang terjerumus ke eksploitasi yang lebih gelap, dipaksa melayani demi bertahan hidup, demi keluarga, demi adik-adik yang masih kecil. Tubuh mereka menjadi alat bertahan hidup di dunia yang tak memberi pilihan. Bagi banyak anak perempuan di Pakistan, sekolah adalah sesuatu yang mewah. Ada yang tidak diizinkan karena tidak penting. Beberapa orang merasa ketakutan akibat ancaman kekerasan. Ada yang berhenti karena perlu membantu pekerjaan rumah. Buku ditukar dengan sapu. Hukuman diganti dengan piring. Dan mimpi secara perlahan lenyap. Sebenarnya, pendidikan merupakan solusi. Namun, ketakutan terhadap wanita cerdas menyebabkan sistem dengan sengaja menghalangi mereka. Wanita yang berpikir dianggap sebagai ancaman. Wanita yang mengajukan pertanyaan dianggap tidak patuh. Saat pelecehan atau pemerkosaan terjadi, pertanyaan pertama bukanlah siapa yang melakukannya, tetapi apa yang dia kenakan. Perempuan selalu diharapkan untuk hati-hati, sedangkan laki-laki jarang diminta untuk mengontrol diri. Tanggung jawab moral sepenuhnya ditanggung oleh perempuan. Mereka perlu melindungi martabat keluarga, masyarakat, bahkan negara, dengan tubuh dan kebebasan mereka sendiri. Kesalahan yang terjadi dalam sistem secara kolektif disalahkan kepada perempuan secara individu. Ada wanita-wanita yang melintas di jalan membawa spanduk, walaupun dicemooh dan diancam. Mereka berteriak bukan karena ingin menentang agama atau budaya, melainkan karena ingin hidup sebagai manusia. Rahasia kelam kehidupan perempuan Pakistan tidak hanya statistik atau informasi singkat. Ia adalah serangkaian tangisan yang tak terdengar, luka yang tidak terobati, dan kehidupan yang dijalani tanpa pilihan. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka menuntut keadilan. Mereka tidak ingin dianggap sebagai simbol, melainkan dihargai sebagai individu. Selama kehormatan lebih utama daripada kehidupan, selama tradisi lebih kokoh daripada rasa empati, maka keheningan akan terus dilestarikan.